Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki nama-nama yang maha indah serta sifat-sifat yang maha tinggi lagi mulia. Zat yang telah banyak memberikan kebaikan kepada para hamba, yang semua kebaikan itu berasal darinya, yang setiap hamba apabila bersyukur kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmat pada waktu berikutnya kepadanya. Maka bersyukur kita kepadanya Allah Tabaraka wa taala atas semua nikmat-nikmatnya, karena dialah memang zat yang pantas untuk disyukuri dan diarahkan semua kesyukuran kepadanya. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan Allah Jalla fil Ula, hamba yang dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh makhluknya, yang bila diikuti petunjuk, bimbingan dan ajarannya pasti masuk surga. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan perdana untuk mengkajikan sebuah kitab yang baru setelah kita membahas tentang setelah kita membahas tentang kitab akidah. Nah, berikut ini kita akan bahas kitab baru yang berjudul Minhajul Muslim. Minhajul Muslim, yang disusun oleh seorang ulama dari Aljazair, yaitu Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini mencakup 5 pembahasan. Bahasan yang pertama adalah bahasan tentang akidah. Kemudian yang kedua adalah bahasan tentang adab. Kemudian bahasan yang ketiga tentang akhlak. Kemudian yang keempat bahasan tentang ibadah. Kemudian yang berikutnya bahasan tentang muamalah. Lalu kitab ini diberi nama Minhajul Muslim karena diharapkan
setiap muslim yang membaca kitab ini maka akan semakin jelas baginya minhajnya, yaitu jalannya, minhajul muslim, yaitu jalan yang terang benderang bagi seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari menuju kehidupan yang hakiki, di mana dia akan diberi bimbingan di dalam kitab ini tentang urusan akidahnya, keyakinannya, bagaimana dia harus beradab dan berakhlak kepada siapa saja memiliki hak-hak kepada dirinya yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian bagaimana dia harus beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berinteraksi kepada sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, semoga seorang muslim yang membaca kitab ini, mempelajari kitab ini, maka dia akan mendapatkan bimbingan yang benar dalam kehidupannya. Karena kitab ini mengajarkan tentang jalan yang lurus, jalan yang benar bagi seorang muslim di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam urusan akidahnya, bagaimana dia harus berakidah, dalam urusan adab dan akhlaknya, bagaimana dia harus beradab dan berakhlak, dalam urusan ibadahnya, bagaimana dia harus beribadah yang benar, begitu juga dalam urusan muamalahnya, urusan interaksinya terhadap sesama para hamba. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai pembahasan setelah kita sedikit sekelumit menjelaskan pengenalan kitab ini. Kita akan memulai pembahasan yang pertama adalah bahasan dalam akidah. Akidah ya adalah pembahasan tentang keyakinan. Tentang keyakinan seorang hamba. Mengapa setiap para ulama mereka begitu perhatian dengan urusan akidah ini? Bahkan mereka para ulama Islam, mereka ini memulakan pembahasan kitab mereka dengan pembahasan akidah terlebih dahulu. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Demikian yang kita dapatkan dalam beberapa kitab-kitab para ulama, di antaranya adalah dalam kitab Minhajul Muslim ini yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Para ulama Islam ini, semoga Allah merahmati mereka seluruhnya, mereka memulakan pembahasan akidah. Di sini rahasianya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya untuk kebagusan hasil interaksi manusia dengan sesama manusia yang lainnya, maka ketahui itu diperlukan kebagusan pada hatinya. Karena sesungguhnya output hasil yang didapatkan itu berbanding lurus dengan inputnya, sesuatu yang memang ada di dalam hatinya. Perbuatan-perbuatan yang lahir, ucapan lahir, perbuatan lahir, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini bergantung dengan sesuatu yang ada dalam hati manusia. Bila bagus hati tersebut, maka ini akan menghasilkan bagusnya pada lahiriah seorang hamba. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu, ala wahyal qalbu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sabda Rasulullah tersebut adalah yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, yang apabila baik dan bagus daging tersebut maka baguslah jasadnya. Namun apabila buruk, jelek daging tersebut maka jelek dan buruklah jasad tersebut. Ketahui dia itu adalah hati. Hati adalah tempat keyakinan. Hati adalah tempat seseorang bertekad kuat untuk melakukan sesuatu. Niat itu ada dalam hati. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan begitu pentingnya perbaikan hati, karena sesungguhnya kebagusan dari lahiriah seorang hamba ini bergantung dengan kebagusan batin dari seorang hamba tersebut. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hamba itu Maha mengetahui. Oleh karenanya Dia pun mengutus para utusannya semenjak dahulu sampai saat ini. Maksudnya sampai umat ini. Dari umat terdahulu sampai umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para utusannya tersebut untuk memperbaiki hati terlebih dahulu. Memperbaiki hati terlebih dahulu. Memperbaiki akidah, keyakinan terlebih dahulu. Akidah itu. Karena begitu pentingnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena tidak akan bisa diharapkan bagusnya lahir setiap hamba. Karena tidak akan bisa diharapkan banyak kebagusan lahiriah seorang hamba, bagusnya perilaku seorang hamba, melainkan setelah bagusnya hati seorang hamba, batinnya, hatinya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, disinilah para ulama memahami ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang besar. Bahkan ini adalah solusi untuk memperbaiki perilaku-perilaku manusia, para hamba yang mereka menyimpang dari jalannya adalah dengan memperbaiki hati mereka. Terkait dengan urusan akidah, memperbaiki keyakinan mereka. Karena ternyata mereka, para hamba itu bertindak, berperilaku, berbuat itu atas dasar sesuatu yang ada di dalam hati mereka. Sesuatu yang ada di dalam keyakinan mereka. Demikian. Tidak ada perbuatan yang lahir begitu saja, kecuali dari orang yang dalam kondisi tidak sadar, atau orang yang dia tidak menyengaja, kehilangan akalnya, belum sempurna akalnya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rufi'al qalamu an salasin, diangkat pena pencatat amal dari 3 jenis orang. Anin naimi hatta yastayqidha, ini yang pertama, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtarima, dari anak kecil sampai dia baligh. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sadar siuman.
orang-orang yang mereka tidak ada akalnya, tidak sempurna akalnya, tertutup akalnya, maka mereka tidak dicatat sebagai sebuah amalan untuk diri mereka. Mengapa? Karena ketika itu amalan yang muncul darinya, dari mereka ini adalah amalan yang tidak muncul dari keyakinannya. Tidak muncul dari keyakinannya. Nah, oleh karenanya amalan-amalan yang pada umumnya ini tampak yang dilakukan oleh manusia, maka ketahuilah itu sesungguhnya atas dasar dorongan dalam hatinya, sesuatu yang menjadi keyakinannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baru ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Jika amalan tersebut, tindakan perilaku tersebut merupakan kebaikan, maka akan dicatat kebaikan. Bila tindakan dan amalan tersebut adalah amalan keburukan dan tindakan keburukan, maka dicatat sebagai keburukan bila tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya bila kita menginginkan manusia itu berperilaku baik, maka ketahuilah kita harus pastikan hatinya baik, keyakinannya baik. Bila kita ingin memperbaiki sebuah umat memiliki perilaku yang baik, memiliki tindakan yang baik, perbuatan yang baik, maka kita harus memperbaiki keyakinannya. Demikianlah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada para rasulnya agar mereka memperbaiki keyakinan para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu ada seorang rasul yang kami serukan kepada mereka, yang kami perintahkan mereka agar mereka menyeru an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sesembahan selain Allah. Perbaikan akidah terlebih dahulu. Perbaikan akidah terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Perbaikan keyakinan. Sembahlah Allah. Mengapa Allah harus disembah? Karena dialah pencipta jagat raya. Karena dialah penguasanya. Karena dialah yang mengatur alam semesta. Zat yang pantas untuk diibadahi bukan yang lainnya. Zat yang semua kebaikan kembali kepadanya, yang pantas untuk mendapatkan penghambaan para hamba. Bukan yang lainnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perbaikan akidah. Perbaikan akidah. Para rasul diutus oleh Allah untuk memperbaiki keyakinan dan akidah. Mengenalkan pertama sekali tentang Sang Pencipta alam semesta, penguasa jagat raya, pengatur segala sesuatu yang ada. Dikenalkan hak-haknya agar dipenuhi kepadanya. Demikian pula ternyata Allah Subhanahu wa taala berlakukan hal tersebut juga kepada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa saja yang membaca sirah perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati
Maka kita dapati beliau di awal-awal dakwah beliau, di awal-awal seruan beliau adalah seruan untuk perbaikan akidah. Beliau mengajak kepada penyembahan zat yang satu, karena dia memang adalah zat yang pantas untuk diibadahi, karena sesuai dengan akal dan fitrah manusia, bahwasanya ditanamkan di dalam diri kita para hamba, bahwa kita hanya menghambakan kepada zat yang menciptakan kita, yang mengadakan kita dari tiada menjadi ada, yang menguasai jagat raya, memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam semesta. Itu tertanam di dalam jiwa kita. Dan kita tidak akan bisa terima apabila kita menghambakan diri, menyembah kepada sesuatu yang selevel dengan kita. Kita tak akan bisa terima. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada manusia ketika itu, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian, tentunya bukan ucapan yang biasa, ucapan yang ini diiringi dengan pemahaman dan keyakinan, pembenaran, pengakuan. La ilaha illallah, tiada sesembahan, tak ada yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi secara hak kecuali Allah, ibadah dari Allah semata. Itu ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seruan-seruan nabi-nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan seterusnya dari para nabi menyerukan hal yang sama, walaupun dengan ungkapan yang berbeda dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan para rasul tersebut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak memiliki sesembahan melainkan Dia. Ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai hambaku, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang lain kecuali Dia. Demikian. Nabi Hud mengucapkan hal tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 65. Nabi Saleh mengucapkan hal tersebut di dalam surah Al-A'raf ayat 73. Nabi Syuaib mengucapkan hal tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 85. Nabi Hud juga demikian, ya. Mereka mengucapkan hal tersebut.
Abudullah, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang lain melainkan Dia. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semua para nabi mereka memperbaiki akidah. Karena dengan cara itu mereka akan memperbaiki manusia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena pangkal kerusakan adalah kerusakan itu dimulai dari kerusakan keyakinan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka bila siapa saja yang ingin memperbaiki manusia, maka perbaikilah hati manusia tersebut, keyakinannya. Kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Demikian. Kenalkan manusia tersebut kepada zat yang mengadakannya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang memberikan nikmat kepadanya, yang mengatur jagat raya dan menguasai alam semesta. Kenalkan itu kepadanya. Lalu perintahkan mereka itu para manusia agar mereka memberikan hak sang pencipta itu kepadanya. Maka ketahuilah, dengan cara seperti ini mereka akan mengalami perbaikan. Sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap, perlahan tapi pasti. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah, beliau melakukan perbaikan itu. Perbaikan manusia dengan perbaikan hati mereka, keyakinan mereka. Dan itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk sholat kecuali di tahun ke-10 setelah kenabian, atau 3 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ketika hati telah menjadi baik, keyakinan semakin baik, maka mudah untuk mendapatkan arahan, maka mudah untuk mendapatkan bimbingan, maka berikutnya akan mudah melakukan ketaatan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian, dan itu sebuah kepastian. Dan ini berikutnya akan menjadikan mereka manusia tersebut itu mendapatkan kemenangan. Karena Islam dibangun di atas akidah yang benar, yang melakukan perbaikan keyakinan kepada keyakinan yang benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka. Itu sebuah kepastian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 28, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allah berfirman yang artinya, dialah Allah zat yang telah menciptakan, dialah Allah zat yang telah mengutus nabinya, rasulnya, utusannya, pilihannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agama Islam yang dibangun di atas akidah keyakinan yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, agar Allah memenangkan, meninggikan agama tersebut di atas seluruh agama.
dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai dengan perbaikan keyakinan, perbaikan akidah, pembahasan tentang akidah, ya. Maka setiap muslim wajib bagi dia pertama sekali untuk mempelajari akidah yang benar. Karena dengan akidah yang benarlah manusia itu akan menjadi baik insyaallah ta'ala. Karena dengan kebenaran yang ada dan kebaikan yang ada pada keyakinannya, maka itu akan menuntut baiknya pada perbuatannya, pada lahiriahnya, seperti itu. Karena tidak secara logis, tadi kita katakan secara logis, tidaklah ada sebuah perbuatan, perilaku, tindakan yang muncul tanpa dari keyakinan, kecuali hanya sedikit dari orang yang gila, dari orang yang sedang tidur, atau dari anak kecil yang belum sempurna akalnya, orang gila yang kehilangan akalnya, orang tidur yang tertutup akalnya, demikian. Pasti itu disebabkan, ya, ketika manusia melakukannya itu atas dasar keyakinannya, atas dasar kesadarannya, demikian. Nah, untuk menghasilkan sebuah perbuatan yang baik, maka harus ada sebelumnya keyakinan yang baik, begitu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka perbaikan keyakinan. Nah, di sini urgensinya, pentingnya untuk memperbaiki keyakinan. Mari kita belajar kembali mempelajari akidah yang benar. Mempelajari akidah yang benar agar kita menjadi hamba yang benar dengan perilaku yang benar. Dan semoga nanti kita diberi petunjuk oleh Zat yang Maha Benar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan perbaikan akidah ini bukan hanya di awal-awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi rasul, tidak. Seterusnya bahkan itu menjadi perhatian beliau untuk memperbaiki akidah ini, mengajarkan akidah yang benar. Hanya saja intensitasnya itu lebih besar di awal-awal, karena memang kerusakan itu sangat parah di awal. Kerusakan pada perilaku manusia itu kerusakannya lebih besar di awal, sehingga intensitas, frekuensi perbaikan akidah itu lebih diperbesar di awal. Namun itu tidaklah dilupakan sampai akhir hidup beliau. Tidak. Beliau lakukan ya perbaikan akidah, hanya saja barangkali tidak seperti di awal-awal dahulu, demikian. Nah, ini pentingnya kita juga mengingatkan tentang akidah tersebut. Walaupun kita seorang muslim mukmin, tapi mengapa kita tidak mendapatkan kejayaan kita? Kita tidak mendapatkan kemenangan kita. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di luar kita itu begitu mudahnya mengobrak-abrik kita, ya, menindas kita. Tidak ada rasa takut mereka kepada kita, tak segan dengan kita. Padahal dahulu para sahabat Nabi SAW itu disegani oleh musuh-musuh mereka, orang-orang kafir, demikian. Padahal mungkin jumlah mereka lebih sedikit, adapun kita lebih banyak. Itu bisa jadi dikarenakan akidah kita yang belum benar, akidah kita yang belum tepat. Maka mari kita pelajari kembali. Dan barangkali juga perilaku kita belum benar, kita masih jauh dari ajaran Islam yang murni, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita pelajari
warisan Nabi ini dengan terlebih dahulu mempelajari akidah yang benar ini. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Sampai mati kita. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pun di akhir-akhir hidup beliau, kalau tidak salah dalam hadis ini disebutkan adalah 5 hari sebelum wafat beliau. Lima hari sebelum wafat beliau, beliau ini masih mengingatkan tentang perbaikan akidah, kemurnian akidah. Di mana beliau bersabda setelah turun wahyu kepada beliau, la'anallahu al-yahuda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, mengutuk orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Lihat, mengapa Nabi SAW mengucapkan hal ini? Karena ketahuilah kesyirikan-kesyirikan yang ini merupakan kotoran-kotoran akidah, kesyirikan umat-umat terdahulu dan kesyirikan awal dari manusia yang didakwahi oleh Nabi SAW. Itu adalah kesyirikan terkait dengan orang-orang yang mati. Nah, apabila sebuah tempat ibadah digabungkan dengan kuburan yang di sana orang-orang mati dipendam, ditanam, dikuburkan, maka ini akan bisa mengembalikan manusia itu kepada kesyirikan awal, kesyirikan yang terdahulu. Maka Nabi SAW melarang itu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan adanya kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia-manusia yang telah melakukan hal tersebut dahulu, yaitu orang-orang Yahudi, karena mereka yang melakukan dahulu. Seperti itu. Lihat, ini adalah wahyu dari Allah lewat lisan Rasulullah SAW, di mana Allah pun masih perhatian, memerintahkan Rasulnya untuk perhatian, mengambil perhatian tentang pemurnian akidah ini, pemurnian keyakinan ini, itu dengan memisahkan antara kuburan dengan masjid, jangan digabungkan. Demikian. Bahkan ada ancaman di sana, ancaman kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan dengan jelas dan gamblang, wa inni anhakum an zalika, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut, menggabungkan masjid dengan kuburan dengan masjid, membangun masjid di atas kuburan, atau menggabungkan kuburan kepada masjid. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Oleh karenanya barangkali setiap kaum muslimin mereka ini melihat ada sebagian saudara-saudara mereka yang mengingatkan tentang akidah dan tauhid ini, keyakinan-keyakinan ini, maka ketahuilah ya, itu karena memang menjadi sebuah hal yang ditekankan dalam agama kita ini. Allah memerintahkan nabinya demikian, dan Nabi kita Muhammad SAW juga melakukan demikian, mengingatkan manusia, memperbaiki akidah manusia. Demikian. Jadi kita ini sedang meniti jalannya Nabi kita Muhammad SAW, mengingatkan hal yang sangat penting ini. Seperti itu. Oleh karenanya jangan bosan kita untuk mempelajari akidah yang benar. Jangan sampai muncul dalam lisan kita ungkapan akidah lagi, akidah lagi, akidah terus. Kapan majunya? Maka kita katakan dengan cara ini kita akan maju. Kapan menangnya? Dengan cara ini kita akan menang. Kapan jayanya? Dengan cara ini kita akan jaya. Bukankah Nabi kita SAW dahulu adalah satu orang yang diutus menjadi nabi, yang tidak ada orang-orang yang beriman ketika itu kecuali beliau SAW, yang beliau membawa akidah yang benar.
Demikian. Namun Allah tolong ketika Nabi kita Muhammad SAW itu memulai dengan perbaikan akidah untuk memperbaiki umat manusia. Demikian. Lambat laun tapi pasti menuju kemenangan. Sedikit demi sedikit. Waktu berjalan maka didapatkan ada manusia beriman dengan benar, berkeyakinan yang benar. Kemudian menjadi benar pula lah tindakan dan perilakunya. Dan semakin besar dan membesar, akhirnya sampai menguasai 2/3 belahan dunia. Coba bayangkan. Anda inginkan kekuasaan, tapi jangan instan. Anda inginkan kejayaan umat ini, tapi jangan Anda tempuh jalan tikus untuk mempercepat. Nanti Anda tertipu. Jalan tikus jangan diikuti, ya. Jalan Nabi yang diikuti. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Jangan jalan potong. Entah kemana nanti ujungnya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Mari terus kita perbaiki akidah, ya. Walaupun kaum muslimin ini jangan dikira bahwasanya akidah kaum muslimin saat ini itu benar seluruhnya. Tidak kita katakan tidak. Ya. Apa indikasinya? Indikasinya kalaulah benar akidah umat Islam ini, pasti umat Islam ini mengalami kejayaan dan kemenangan, itu pasti. Tapi seiring dengan jumlah yang begitu banyaknya umat Islam ini, tapi tidak membuat, ya, Allah memberikan kejayaan dan kemenangan, itu pasti nggak benar mereka ini. Perilakunya tidak benar, tindakannya tidak benar, itu disebabkan karena keyakinan tidak benar. Begitu. Jangan dikira bahwasanya kaum muslimin ini seluruhnya berakidah yang benar. Banyaknya tarikat-tarikat yang bermunculan di kalangan kaum muslimin itu menunjukkan bahwasanya akidah kaum muslimin yang tidak benar. Karena satu dengan yang lainnya tarikat itu sudah berbeda. Demikian. Banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyempal di tubuh kaum muslimin ini menunjukkan keyakinan mereka berbeda. Jangan dikirain sama. Dengan jumlah yang begitu besar, namun tidak memberikan manfaat untuk mendapatkan kejayaan kita. Dan ketahuilah, musuh-musuh Islam pun menyengaja untuk menumbuhkan dan memunculkan kelompok-kelompok yang menyimpang ini dengan keyakinan yang menyimpang. Itu sengaja didanai oleh mereka, dibesarkan oleh mereka, diadopsi oleh mereka, begitu, didukung oleh mereka. Lalu bagaimana? Maka ketika kita mendapatkan yang seperti ini, mungkin kita bingung, mana yang benar ini? Ya. Akidah mana yang benar? Maka saya katakan, Allah adalah zat yang maha benar. Pasti menurunkan kitab suci yang benar. Karena itu adalah kalamnya yang maha benar, itu Al-Quran. Dan Al-Quran tersebut adalah kalamullah yang benar, yang Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga kebenarannya, keotentikannya. Oleh karenanya kita dapatkan bahwasanya ada para ulama yang dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Setiap kurun, setiap abad itu ada para ulama yang mereka ini memisahkan antara perkataan Nabi SAW dengan yang bukan perkataan Nabi, hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, hadis yang kuat dengan hadis yang lemah, hadis yang berasal dari Nabi dengan hadis yang bukan dari Nabi SAW. Begitu. Itu menunjukkan bahwasanya memang
wahyu dari Allah, itu Allah jaga, pasti dia benar. Begitu. Kalau kita bingung dengan melihat banyaknya kelompok-kelompok saat ini yang bermunculan di tubuh kaum muslimin, maka ketahuilah, memang itu yang pernah dikabarkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, fa innahum man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa saja yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihatkan perselisihan perbedaan yang begitu banyak. Lalu beliau memberikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, adu 'alaiha bin nawajidi. Berpegang teguhlah dengan petunjukku dan petunjuk para khulafa'ir rasyidin yang mereka itu lurus dan mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian, jangan lepaskan maksudnya, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sementara petunjuk Nabi SAW itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, hadis beliau. Makanya itulah yang beliau tinggalkan dan beliau wariskan kepada umat ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, kata Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alkitab wa sunnah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW yang maknanya adalah, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tak akan sesat selamanya. Lihat, nggak akan sesat selamanya. Apa itu? Alkitabu, itu kitabullah Al-Quran, sunnah dan petunjuk Nabi SAW, yaitu hadis beliau SAW yang sahih dari beliau. Demikian, begitu. Itu yang kita pegang. Dan insya Allah Ta'ala kita berusaha untuk mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, karena keduanya merupakan bentuk warisan Nabi SAW kepada umatnya. Maka kita ajarkan, kita kenalkan ajaran-ajaran Nabi SAW yang terdapat di dalam warisan tersebut. Dua warisan itu, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya tidaklah kita sampaikan sebahagian ungkapan, melainkan kita akan sebutkan dalilnya insyaallah ta'ala, Al-Qurannya atau hadisnya. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, mari kita belajar akidah yang benar. Mari kita perbaiki keyakinan kita dengan mempelajari akidah yang benar. Mari kita benarkan akidah kita dengan mempelajari akidah yang benar. Insyaallah ta'ala perlahan tapi pasti kita akan menuju kejayaan semuanya. Siapapun Anda, di dalam kelompok apapun Anda, mari sama semua kita. Anda muslim atau bahkan Anda bukan seorang muslim, mari kita belajar tentang akidah ini. Mari kita mengenal, karena akidah ini sesuai dengan fitrah manusia dan akal manusia. Sesuai dengan fitrah manusia, tuntutan yang ada dalam diri manusia, begitu juga adalah sesuai dengan akal manusia. Kalau tidak percaya, ikuti terus kajian-kajian kita. Insyaallah ta'ala akan Anda dapatkan seperti apa yang kita utarakan. Barangkali ini muqaddimah, ya. Barangkali ini muqaddimah. Ini yang bisa kita sampaikan, pengantar untuk pembahasan akidah dalam kitab Minhajul Muslim. Insyaallah ta'ala bermanfaat, ya. Kita buka sesi soal jawab. Ada pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum Ustadz, seorang wanita sudah berumah tangga kurang lebih 10 tahun dan sudah memiliki anak 3 orang perempuan. Belakangan pasangan ini tahu bahwasanya abangnya si wanita yang dulu menjadi wali nikah
itu adalah anak hasil di luar nikah. Suaminya gelisah karena merasa tertipu dan mengkhawatirkan pernikahannya selama ini tidak sah, karena mengingat anak hasil zina tidak bernasab kepada ayahnya dan tidak bisa menjadi wali nikah. Betul. Mohon Ustaz, apakah betul pernikahan mereka tidak sah dan bagaimana solusinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang dinikahkan oleh seorang laki-laki, seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan wanita ini dinikahkan oleh seorang wali yang ternyata walinya ini adalah wali yang terputus, yang tidak sah menjadi wali, karena ternyata ya tidak ada hubungan nasab dengannya secara syar'i. Seperti dalam kasus yang disebutkan adalah yang menikahkan wanita tersebut adalah saudara kandung tapi tidak senasab syar'i. Sang saudara kandung saudara ini adalah anak yang terlahir sebelum pernikahan yang syar'i atau anak yang ada sebelum pernikahan yang syar'i. Maka para ulama menyebutkan tidak sah untuk menjadi wali, karena kondisi seperti ini menyebabkan terputusnya 3 hal. Yang pertama adalah terputusnya hak nasab, tidak bisa dinasabkan dengan nasab yang sama. Kemudian yang kedua adalah terputusnya hak warisan, tidak bisa saling mewarisi. Kemudian yang ketiga adalah terputusnya hak nasab, begitu juga hak wali, perwalian, ya. Dan satu lagi adalah terputusnya hak waris, ya, tidak bisa saling mewarisi, demikian. Jadi terputusnya hak waris, hak nasab, begitu juga hak perwalian, demikian. Jadi sang abang ini tidak bisa menjadi wali bagi adik biologisnya. Kenapa dikatakan adik biologis? Karena ia terlahir, sang abang ini lahir atas dasar bukan pernikahan yang syar'i, karena perzinahan, demikian. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya saya akan jelaskan dulu bahwasanya sang adiknya ini, adik perempuan wanita ini ketika dia menikah dengan seorang laki-laki, yang keduanya menyangka bahwasanya yang menikahkan adalah wali yang sah, wali yang sesuai dengan syar'i, maka sesungguhnya mereka, ya, dalam kondisi yang kenyataan seperti ini tidaklah melakukan dosa, karena tidak bisa disandarkan dosa itu kepada orang yang tidak tahu. Tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu ketika melakukan sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku dari umatku ini kesalahan yang tidak disengaja. Ini diantaranya, kesalahan tidak disengaja. Kesalahankah ini? Iya, kesalahan, tapi tidak disengaja, tidak diketahui dia. Mereka kira ini adalah wali yang sah, demikian. Begitu juga dimaafkan kelupaan, begitu juga apa yang saja dipaksakan kepada mereka, demikian. Jadi ini dimaafkan. Hanya saja setelah tahu, maka mereka harus menempuh solusi. Apa solusinya? Pertama sekali adalah mereka
harus berpisah sebelum mereka menikah kembali, dipisahkan. Pisah rumah, iya begitu. Maka mereka ini harus menikah kemudian. Kepada siapakah menikah? Ya kepada wali yang hak, wali yang berhak. Jika ada ayahnya, masih ada ayahnya, dan anak ini adalah memang anak yang lahir atas dasar si wanita ini, dasar yang syar'i, karena adanya anak ini setelah pernikahan, maka ayahnya atau saudara-saudara kandung dari sang wanita itu, ya, seperti mungkin adik-adiknya, ya, seperti itu. Atau barangkali ya kakeknya bila ada, yaitu kakek dari bapaknya, maksudnya adalah ya bapak dari ayahnya itu. Atau begitu juga saudara-saudara kandung ayahnya bisa untuk menikahkan. Demikian. Nah, apabila tidak ada lagi wali-wali yang berhak seperti ini, maka wali hakim beralih kepada wali hakim, yaitu para petugas dari kantor urusan agama yang ditugaskan oleh pemerintah dalam urusan pernikahan ini. Seperti itu. Fasultanu waliyyu man la waliya lahu. Pemerintah itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Seperti itu. Begitu kata Nabi SAW. Nah, apabila mereka telah menikah ulang dengan wali yang sah, maka sah, halal bagi mereka berikutnya untuk ya satu rumah, bahkan berhubungan badan. Lalu bagaimana dengan anak-anak 3 orang yang telah lahir? Maka anak-anak ini dinasabkan kepada ayahnya, karena mereka, ayahnya ini menikah dengan ibunya tersebut itu atas dasar keyakinan mereka bahwasanya pernikahan mereka adalah sah. Demikian. Maka dalam hal ini mereka dinasabkan atau disamakan kasusnya seperti ya kasus syibhul khata namanya, ya, yaitu syibhul khata, atau kita katakan bukan syibhul khata ya, tapi wat'u syubhah, ya, wat'u syubhah, yaitu menggauli seorang wanita yang disangka itu adalah istrinya. Menggauli wanita yang disangka itu adalah istrinya. Wat'u syubhah. Maka para ulama menegaskan bahwasanya anak yang lahir dari ya hubungan badan yang dikira itu adalah suaminya atau itu dikira adalah istrinya, ini dinasabkan kepada laki-laki yang berasal dari benihnya, seperti itu. Maka demikian pula hal seperti ini, kasus seperti ini, ya. Maka insya Allah taala anak-anak ini dinasabkan kepada ayahnya, ya, karena mereka menikah atas dasar keyakinan bahwasanya wali yang menikahkan mereka adalah wali yang sah. Demikian. Namun setelah mereka mengetahui, maka mereka harus memperbaiki atau mengulang kembali ya akad nikah mereka untuk memperbaiki ya akad yang rusak tersebut. Wallahu taala a'lam. Semoga bisa dipahami. Paham ya insyaallah ya. Ada pertanyaan, assalamualaikum, maaf mau bertanya, bagaimana cara mengeluarkan zakat harta, bagaimana cara menghitungnya, syukron dari hamba Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat harta itu banyak, ya. Zakat itu terbagi menjadi 2, ada namanya zakatul nafsi, ada zakatul mali. Zakatul nafsi itulah zakat fitri. Itu di akhir dari bulan Ramadan menjelang 1 Syawal, demikian. Adapun zakatul mali itu zakat harta. Yang disepakati oleh para ulama, zakat harta tersebut adalah zakat emas dan perak. Disamakan dengan itu adalah zakat mata uang dari berbagai negara yang masih berlaku. Disamakan dengan itu pula zakat perniagaan, zakat perhiasan. Karena ini turunan-turunan dari zakat harta, zakat emas dan perak. Demikian. Yang kedua adalah
zakat pertanian dan buah-buahan. Pendapat yang kuat wallahu taala alam adalah pertanian dan buah-buahan yang menjadi bahan makanan pokok di negeri tersebut, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga adalah zakatu al-mawashi, yaitu zakat hewan ternak. Dan yang disepakati oleh para ulama, hewan ternak tersebut ada 3. Yang pertama adalah unta, kemudian yang kedua sapi, yang ketiga adalah kambing. Demikian, seperti itu. Ada juga namanya zakatul rikaz, itu zakat barang-barang temuan yang ada di dalam bumi dari harta-harta orang-orang kafir terdahulu. Demikian, seperti itu. Baik, kita belum tahu apa maksud dari zakat harta ini. Kalau mungkin saya duga maksudnya adalah zakat uang. Karena ini barangkali sebahagian kaum muslimin, ini barangkali ya, kaum muslimin ketika bertanya tentang zakat uang, mereka mengatakan zakat harta, seperti itu. Baik ya, karena saat ini memang uang itu adalah harta yang berharga. Baik, zakat uang, maka kita katakan, saya prediksi ini dia. Nanti terlalu melebar kalau yang lainnya, ya. Kita fokus kepada zakat uang. Apa saja syaratnya dan bagaimana cara menghitungnya? Baik, zakat uang. Yang kita katakan tadi, zakat uang atau mata uang ini mengikuti zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak itu yang termasuk juga zakat uang, ya, itu ada 2 syaratnya. Syarat wajibnya. Yang pertama adalah bulughun nisab, sampai nisabnya. Kemudian yang kedua adalah haulanul haul, berlalu nisab tersebut dalam 1 tahun, setahun. Apa itu nisab? Ini syarat yang pertama tadi. Nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Maka emas itu ada batas minimal. Yang batas minimal ini adalah sekitar 20 dinar dalam hitungan Nabi dahulu, ya, dalam hadis Ali radhiyallahu anhu disebutkan 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas 24 karat atau setara dengan 97 gram emas 21 karat atau setara dengan 113 gram emas 113 gram emas 18 karat, demikian. Tapi pada umumnya sepertinya hanya yang 24 karat, maka dia 85 gram emas. Kemudian adapun perak, maka nisabnya batas minimalnya adalah sekitar 200 dirham atau senilai dengan 595 gram perak, demikian. Apabila emas ataupun perak senilai dengan nisab yang kita sebutkan tadi, maka ini minimalnya telah masuk syarat yang pertama. Bagaimana jika uang? Berapa nisabnya? Maka para ulama berbeda pendapat. Apakah mau mengikuti nisabnya emas atau nisabnya perak? Kalau nisabnya emas, maka 85 gram. Tinggal dikalikan, apabila sekarang emas itu seharga 1 juta untuk 1 gramnya, maka berarti senilai 85 gram emas itu senilai 85 juta kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia 1 juta harga 1 gramnya. Demikian. Maka apabila seseorang memiliki uang 85 juta rupiah kurang lebih ini ya, maka ketika itu dia telah memenuhi syarat pertama untuk wajib zakat. Tapi saya condong untuk mengikuti nisab perak karena ini lebih arfak, yaitu lebih memperhatikan dan berempati kepada kaum ya miskin, fuqara, ya, orang-orang fakir miskin, demikian. Maka 1 gramnya dikalikan dengan ya nilai gram saat ini harga perak tersebut, nanti dikalikan 595 gram, 595 gram seperti itu. Kalau tidak salah mungkin tidak sampai dia 10 juta. Maka seseorang yang punya uang kurang lebih 10 juta atau lebih, maka wajib ketika itu sudah dia masuk syarat pertama yang wajib ini. Kemudian
Syarat yang kedua yaitu bertahan sampai 1 tahun, yaitu nisab tadi itu bertahan sampai 1 tahun. Nah, apabila seseorang punya uang 100 juta, katakanlah demikian, berarti dia telah memenuhi ya nisab yang ada, mau itu nisab perak maupun nisab emas, ya. Dan apabila telah bertahan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya di akhir tahun setelah hitungan setahun tersebut, itu 2,5% atau 1/40-nya. Maka dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya kepada fakir, miskin, ya, dan seterusnya. Demikian. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya. Saya disuruh ayah saya untuk meneruskan pesantren yang beliau kelola, sedangkan saya sendiri memiliki rasa tidak suka kepada ayah saya. Karena beliau terlalu keras dalam mendidik kami, sering kali mengedepankan ego juga. Apakah kalau saya menolak meneruskan pesantren beliau, saya berdosa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Anda dan ayah Anda, keluarga Anda seluruhnya. Begitu juga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT memperbaiki ya sikap dan akhlak kita ya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Amin. Ya. Semoga Allah juga menjadikan Anda sebagai anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ketahuilah kesalahan orang tua kita dalam mendidik kita janganlah sampai membuat kita ya surut dari berbakti kepada kedua orang tua kita. Kesalahan-kesalahan mereka itu adalah status mereka sebagai manusia biasa. Tapi tidak pantas bagi kita untuk durhaka kepada mereka disebabkan kesalahan mereka itu. Ini namanya membalas keburukan dengan keburukan. Tapi maafkanlah mereka. Karena jasa mereka lebih besar ketimbang jasa kita kepada mereka. Jasa mereka kepada kita, kebaikan mereka kepada kita itu lebih besar ketimbang kebaikan kita kepada mereka. Apa yang telah kita berikan kepada mereka tak sebanding dengan kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Sungguh jujur wallahi demi Allah, walaupun andaikan kita itu begitu lahir lantas ditinggal, ketahuilah selama dalam janin, ketika kita menjadi janin dalam perut ibu kita itu, kita dipelihara, tidak dibunuhnya, kita diasuhnya, yang kita menyedot dagingnya, ayah kita yang mungkin memberikan makan juga ya kepada ibu kita, itu pengorbanannya, itu kebaikan. Jangan disebabkan kesalahan mereka kita menjadi durhaka kepada mereka. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Demikian ya. Apakah kita inginkan ketika kita salah, keliru dalam mendidik anak, lantas nanti anak ini akan durhaka kepada kita pula karena mengikuti jalan kita? Tentu tidak. Wallahi demi Allah tidak, kita tidak inginkan. Maka jangan ajari anak kita untuk durhaka kepada kita dengan kita durhaka kepada orang tua kita karena kesalahan mereka dahulu. Maafkan kesalahan mereka, perbaiki kesalahan mereka, berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan mereka ini menyadarinya. Seperti itu. Mengelola pesantren merupakan sebuah proses ya untuk membentuk generasi Islam yang baik. Jikalau orang tua kita keliru dalam pengelolaan pesantren tersebut barangkali, atau salah dalam mendidik kita, maka kesalahan tersebut jangan kita ulangi. Bahkan kita ingin, karena cinta kita kepada mereka, kita ingin memperbaiki. Begitu. Jadilah seorang muslih yang kehadiran kita itu adalah memperbaiki. Seperti itu. Jangan jadi pengrusak. Jangan. Jadilah seorang yang memperbaiki. Yang saleh dan muslih. Yang baik dan memperbaiki. Begitu ya. Demikian. Bahkan Anda bisa memperbaiki ya orang tua Anda ketika Anda diberikan ya kekuasaan untuk bisa mengelola, Masya Allah, ini besar sekali. Kalau Anda tidak mampu barangkali bisa didelegasikan, tapi Anda tetap sebagai pemimpinnya.
Tapi Anda bisa hadirkan orang yang ahli di dalam manajemen, begitu juga yang ahli di dalam kurikulum. Hadirkan, perbaiki. Seperti itu. Anda yang telah mendapatkan ya pendidikan yang buruk dan kasar, maka jangan Anda tularkan. Bahkan itu menjadi pemicu bagi Anda untuk berbuat baik. Aku tidak ingin seperti orang tuaku. Aku ingin memperbaiki orang tuaku. Dan aku ingin memperbaiki ya manusia. Seperti itu. Lebih-lebih ketika barangkali kita dapatkan hasil didikan orang tua kita juga kurang baik, maka bagaimana cara memperbaikinya? Kita rubah. Ya. Kita bangun pendidikan yang dibangun di atas karakter, akhlak, begitu. Demikian. Bukan hanya sekedar knowledge, yaitu apa? Pengetahuan, wawasan, keilmuan, tapi apa? Akhlak. Nah, begitu. Anda kelola, Anda perbaiki. Dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah, kata Allah. Ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Berdoa kepada Allah. Ya. Bismillah. Silahkan Anda coba. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan ini tentunya ada kesalahan-kesalahan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kembali kita ingatkan agar bisa berdonasi. Mari silahkan kita berdonasi ya, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di lahan tersebut. Masjid Al-Muwahhidin, ya. Silahkan arahkan donasi Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Mungkin cukup sekali kita ingatkan, semoga bermanfaat karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.